Siang sobat-sobat Nun semua. Hari ini saya akan mempraktekkan sebuah produk yaitu sifon khas oleh-oleh dari Nun. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan bahan-bahannya dulu ya, biar nanti teman-teman sobat-sobat semua bisa mempraktekkan dengan mudah. Kita bagi dua, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Jadi yang sebelah kanan itu serba putih. Ini untuk ngocok putihannya. Yang sebelah kiri serba kuning. Sebelum serba putih dan serba kuning, sebelumnya nanti resepnya ada di describer ya. Kita pecahin dulu telurnya. Hari ini saya membuatnya setengah resep. Jadi hasilnya nanti kalau ukuran 18 kurang lebih 7 sampai 8 loyang ya, kurang lebih ya. Itu telurnya totalnya 1400. Di resepnya ada nanti ya. Kita pecahin seperti ini. Nanti ada tepung ya. Terus ada susu bubuk, ada gula pasir. Ini ada beberapa bahan untuk mengocok kuningnya. Kuningnya itu terdiri dari tepung terigu ya, protein sedang atau rendah, susu bubuk, terus garam, ini vanila susu untuk menghilangin rasa amisnya. Terus ini ada cream of tartar ya, COT. Ini untuk ngembangin putihnya. Jadi nanti kita sisihkan sebelah kanan. Kemudian ada benzoat. Ini boleh dipakai atau tidak, karena ini sebagai bahan tambahan, yaitu untuk meredam jamur. Kiranya sifonnya mau bertahan lama boleh pakai ini. Kalau cuma nunggu 3 hari 2 hari itu boleh di skip. Ini ya, ini ada minyak goreng ya, ada minyak goreng atau minyak vegetable oil. Terus ada H2O air ya. Terus ini ada susu evaporasi dan susu UHT. Kita campur jadi satu. Semua ini kita campur jadi satu ya. Minyak, air, dan ini kita campur ke sini. Sini kita campur. Nah, ini kita aduk ya, pakai balon whisk. Nah, ini seperti kayak mayones bentuknya, kental. Jadi bisa dilihat kualitas minyak. Kalau dia dicampur cepet kental, minyaknya bagus. Tapi kalau dicampur nggak bisa nyatu, minyaknya jelek. Pandai ini kayak susu jadi kental ya. Kayak gini, ini sudah cukup. Terus kemudian ini kita tuang, harusnya pakai hand mixer ya, hand mixer kita rusak. Jadi kita pakai mixer yang portable ya. Pertama yang dilakukan, kita tuang campuran air sama minyaknya, taruh di sini. Taruh di sini. Terus tangan saya pasti. Kemudian telur yang sudah kita pecahin, kita pisah antara kuning dan putih. Dan kuningnya kita masukkan ke baskom yang satunya ya, baskom 2 ya. Pastikan baskomnya tadi ini harusnya bersih ya. Kita bersih, nggak ada minyak, nggak ada air. Kita lap, baru kita tuangkan bahan-bahannya. Kenapa? Kalau nanti ada minyak dan air, nanti sifonnya kalau yang ini nggak masalah sih ya, mohon maaf. Kalau ini nggak masalah, campur minyak air nggak masalah, karena ini ada airnya juga. Yang terpenting adalah tangan mau megang ini itu harus benar-benar bersih ya. Kita lap dulu ya, kita lap, nggak ada minyak, nggak ada debu, dan kita ambil satu-satu. Seperti ini cara ngambil kuningan sama putihannya. Kita masukkan seperti ini. Nah, bisa dua-dua. Kalau banyak kita ngambilnya dua-dua. Dan pastikan telurnya bagus. Kalau bagus itu gampang misahin putih dan kuning. Tapi kalau telur lama itu susah, ambiar. Nah, kasus yang terjadi adalah kuningnya ambiar. Kalau kuning ambiar, bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah disekup ya, disekup pakai cangkang telur yang tinggal separuh itu buat nyiduk sampai kuningnya ke bawah. Tapi nanti ke bawah putihannya nggak masalah, ke bawah putihannya. Tapi yang jelas jangan sampai putihannya ini ada minyak sama ada kuning telur. Kenapa? Nanti kalau dia ada minyak, ada air, ada kuning telur, nanti pas dikocok putihannya nggak bisa ngembang. Itu
tipsnya ya. Tipsnya pastikan putih telurnya itu bersih sekali tanpa ada tambahan atau bahan yang masuk. Setelah ini selesai ya, ini udah selesai, kita masukkan bahan-bahan yang lain. Kuning telur, kita masukkan tepung terigu, kita masukkan bahan vanila susu, kita masukkan benjoy, kita masukkan garam, kita masukkan susu bubuk, kita masukkan terus gula kita masukkan. Nah, ini kita mixer ke ini, kita kocok dulu saja begini. Sebenarnya kalau nggak pakai mixer nggak apa-apa sih, asal dia tercampur rata, tapi biar mudah, biar enak ya. Dan hasilnya itu lebih sempurna, halus. Kalau kita pakai tangan kan ada brendel-brendelnya kayak gini. Tapi kalau pakai mixer ya, itu hasilnya lebih sempurna. Intinya adalah nanti teman-teman lihat konsistensinya. Kalau dia pekat banget ya, dicampur gini pekat, boleh ditambahin air. Ya, karena ini kan ada susunya ya. Susunya bisa kita skip, misalkan kita pakai air semua. Nah, itu adonannya biasanya lebih encer. Tapi kalau kita dicampur sama susu, UHT dan evaporasi, adonannya lebih kental. Kasus yang terjadi adalah saya pokoknya pengen enak, jadi nggak pakai air. Biasanya kental. Kalau kental mau nggak mau porsinya lebih banyak. Intinya adalah ditarik begini dia mau jatuh. Kalau di gini nggak mau jatuh, itu kurang cairan. Oke, kita mixer biar hasilnya sempurna. Kita campur dengan pakai mixer biar hasilnya lebih sempurna. Kalau kita kasih langsung seperti dua. Seperti ini, kita pindah, kita speed 3 biar agak cepat. Kalau pakai mixer, ratanya itu sempurna sekali, benar-benar smooth. Kalau pakai tangan butuh tenaga lumayan. Kita matikan, kita cek bawahnya yang masih nempel di baskom, kita tarik begini. Pakai hand mixer juga gitu, baskomnya kita mixernya kita matikan dan kita serok-serok dasaran baskomnya. Ini kita serok-serok dasaran bolnya. Kenapa? Karena biasanya terjadi gumpalan-gumpalan yang masih nempel. Setelah itu kita naikkan lagi, kita putar lagi. Ini kelihatan halus. Kalau udah halus sudah selesai ini. Ini hasil ya setelah kuningannya tadi dikocok ya, dia smoothie, halus, lembut, ngalir kayak minyak gini ya. Cuman dia agak berat. Yang penting jangan sampai berendel-berendel ya. Kalau berendel-berendel 1-2 sedikit nggak masalah. Ini sampai bersih gini. Berikutnya adalah kita ngocok bagian putihannya. Putih telur kita kocok dengan gula sama COT. Nah, ini ada putih telur, ini tambahannya, ini boleh di skip, boleh tidak. Kenapa? Nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Kalau pakai ini nanti volumenya lebih besar dan hasilnya lebih soft ya. Jadi ada yang kekinian itu orang makan pengen lembut kayak kapas itu, makanya ada tambahan putih telur. Ini bisa di skip, bisa dicampur. Kalau misalkan saya pengen yang teksturnya agak berat, agak padat, ya udah yang telur tadi jangan ditambahin apapun gitu. Kalau pengen lebih soft lagi ya ada tambahannya putih telur. Nah, berapa sih tambahannya? Ya sudah ada di describer. Ini kita masukkan putih telurnya. Nah, kita masukkan nanti gulanya kita masukkan pelan-pelan ya. Saya masukkan setengahnya aja dulu. Semuanya juga boleh ya. Langsung semuanya boleh, semua masuk jadi satu juga boleh. Tapi saya pengen pelan-pelan dulu ya. Pelan-pelan dulu ngocoknya. Ini COT-nya kita masukin semua. Berikutnya ini juga kita masukin juga yang tambahan putih telurnya tadi. Berikutnya adalah kita putar pakai mixer. Pastikan tadi ya, saya sudah cek, ini nggak ada airnya ya.
Jadi nggak ada minyak, nggak ada air. Kalau ada minyak, ada air, nanti putih telurnya nggak naik ya. Oke. Kita pakai gigi 2 dulu. Kita pakai gigi 2. Kita naikkan. Kita masukkan tambahan jangan. Ini gulanya dimasukkan baru juga nggak apa-apa. Ini saya pengen aja hasilnya pori-porinya biar lembut ya. Kalau dimasukkan bareng semua dikocok, itu nanti dianya pori-porinya besar. Nah, kalau kita masukkan dikit-dikit kayak gini dan ngocoknya juga pelan-pelan, itu nanti hasil pori-porinya bagus. Jadi teman-teman semua nanti biasanya kok sifonnya porinya besar-besar, itu biasanya langsung kecepatan tinggi. Tapi kalau pengen pori-porinya bagus, dari cara ngocoknya pun dari begitu pelan. Yang jadi pertanyaan adalah sampai berapa? Itu nanti dia naik, kita lihat konsistensi adonannya, kita colek. Kalau dia sudah kaku ya, dan sopik itu cara nadanya seperti double petruk ya, atau dia nggak keras, nggak soft. Ya, jadi tengah-tengah antara haptik dan apa ya? Dan cair, tapi di atasnya, di tengah-tengahnya itu. Nah, kira-kira sudah seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kita pindah ke kecepatan ya. Ini kira-kira kita pindah kecepatan ke 3. Kita matikan. Ini. Kita pindah kecepatan 3. Sampai dia benar-benar naik. Ini kurang lebih 5-7 menit. Jadi ada teman-teman nanti ada yang 10 menit, ada yang 5 menit. Jadi tergantung kemampuan mixer. Yang jelas jangan sampai ini nanti overmix ya. Maka dari itu teman-teman cek dan kontrol adonannya. Teman-teman perhatikan. Ini sudah jalan 3 menit ya. 3 menit sudah ada pola-pola di pinggiran mixernya itu seperti ombak. Pola-pola seperti ombak. Tadinya kan belum terencer ya. Dia sudah membentuk bodi. Kuncinya adalah jangan sampai overmix. Bagaimana biar nggak overmix? Teman-teman bisa cek, matikan mixernya ya. Nah, jadi ini udah oke nih, udah cukup ya. Nanti kalau ditambahin lagi, ini udah sopik ya. Kalau ditambahin lagi nanti overmix. Kalau overmix bisa dipakai nggak? Bisa, cuma nanti nyampurnya susah. Nah, jadi sudah cukup. Cuman ini karena mixernya bagus ya. 3 menit udah selesai. Kita turunkan. Ya. Nah, kita bersihin benar bersih ya. Nah, begini kita entah-entahkan. Kalau ini udah jadi ya teman-teman, jadi naiknya tinggi sekali ya. Dia punya bodi, nggak turun. Terus kita ambil sepertiganya, masukkan ke kuningannya seperti ini. Kita pancing istilahnya ya. Ini kita pancing, masukkan ke sini. Ini sebenarnya overmix dikit ya, kelihatan rada pecah, tapi masih oke lah. Ya. Takutnya kalau terlalu pecah nanti dia. Nah, kita ambil sepertiganya, masuk ke sini, dan kita campur. Nah, nyampurnya begini, seperti huruf O. Kita lawan, kita campur lagi, kita lawan, campur lagi. Yang paling bawah itu dinaikkan, nih begini sambil baskomnya diputar. Nah, dilawan arah begini, jadi searah jarum jam begini paletnya. Kemudian kita lawan searah jarum jam. Nah, kiranya udah tercampur ya. Nah, biasanya kalau yang terjadi adalah kalau dicampur susah itu overmix. Jadi pecah ya. Pecah masih bisa dipakai, cuman nanti hasilnya harusnya jadi 8 loyang cuman jadi 6 loyang, hilang 2 loyang. Kenapa? Karena dia pecah. Turun gitu. Nah, hati-hati ya. Paling ini udah tercampur. Kemudian kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke baskom yang besar. Kita masukkan ke sini sampai bersih ya.
Jangan sampai ada yang ketinggal sedikit pun. Biasanya kalau masih baru ya masih kelepotan ya. Nanti kalau udah terbiasa nanti teman-teman gampang dan terampil. Nah, dibutuhkan spatula yang lentur kayak gini. Kalau spatulanya kaku nggak bisa. Bisa cuman nanti banyak yang ketinggal. Makanya alat itu penting, prioritas untuk mendapatkan hasil yang bagus dengan cost rendah-rendahnya. Nanti kalau spatulanya kaku, buat ngerok itu nggak bisa bersih begini. Tuh, itu bisa bersih dan lentur seperti tangannya. Lentur banget. Kemudian ini kita campur. Kalau di atas teman-teman nanti repot. Saya biasanya sambil duduk. Nah, begini. Sambil kalau besar itu sambil duduk. Kita sama juga. Kita yang bawah kita naikin ke atas. Jadi baskomnya kita putar berlawanan jarum jam. Paletnya sesekali kita lawanan jarum jam. Ini baskomnya berlawanan jarum jam. Paletnya searah jarum jam. Terus kita balik juga. Paletnya kita sekali kita lawan untuk mendapatkan irama ya. Jadi biasanya kalau masih pertama itu kaku. Nanti kalau udah terbiasa tangannya lentur gini. Pakai tangan, jadi ada beberapa itu pakai tangan. Lebih bagus sebenarnya pakai tangan. Cuman kayaknya nanti kalau higienisnya kurang ya. Kalau pakai tangan itu hasilnya sempurna ya. Cuman kalau pakai spatula ya kurang sempurna, tapi higienisnya dapat. Ya jangan sampai di bawah itu nggak kena. Ini di bawah itu kena ya. Kita scoop ya, pakai palet seperti ini. Oh, sampai dia bentuknya rata, smoothie ya, soft ya. Tuh, nggak ada yang tuh. Nah, rapi kan? Jatuhnya pun juga nggak ngalir. Kalau teman-teman kayak ini jatuhnya ngalir, root itu pecah ya. Tapi tandanya kalau dijatuhin dia agak berat, agak gondel, agak bergelantung, itu adonannya bagus, enteng ya. Jadi kalau berat, namanya berat ditaruh kayak gini langsung jatuh hus. Bisa jadi nggak bisa, cuman dia nanti nggak babar dan lebih padat ya. Makanya hati-hati ya. Ya, kita taruh di alas begini, atau mungkin pakai tempat seperti ini. Nah, lebih tinggi lebih gampang ya. Tuh, semuanya gampang. Kita cek pastikan di bawahnya masih ada putihannya enggak. Kalau masih ada putihannya, teman-teman bisa dikocok-kocok begini. Tapi ini semuanya udah bersih sempurna ya. Kita tuang ke sini. Tuh. Kita tinggalin sedikit aja, nanti kita bikin yang pandan. Ya, pandannya nanti kita pakai pasta. Nanti ini kita pakai yang vanilla dulu. Nah, ya sepenuhnya boleh. Nah, jangan sampai gerepotan, ini kita gini. Nah, biar bersih. Berikutnya kita tuang ke loyang ya. Loyangnya ini pakai ukuran diameter 18 ya. Ukuran sifon. Jadi macam-macam, ada 20, 18, 24. Kita pakai ukuran 18 ya. Nah, cara nuangnya bagaimana? Ada yang dituang begini. Taruh begini. Biasanya cenderung nanti gelepotan ya. Nah, kayak gini sini nggak masalah sih. Gelepotan, tapi sebenarnya trik yang paling enak adalah ini dibutuhkan kesabaran. Nah, berapa sih? Ini saya masuk ke dalam tangannya gini. Nah, sebenarnya yang kita tuang 3/4 aja. 3/4. 3/4 ya kira-kira segini, nanti kita timbang. Ambil timbangan Mas. Jadi ini 3/4. Atau begini caranya. Oh. Ambil segini, jangan di sini ya, repot. Jadi di pinggir begini. Oh. Masukkan cepat gitu. Sabar, dengan kesabaran ya. Nih, kita taruh di sini, kita hentak-hentakan gini dia ke samping ya. Terus berikutnya kita cek ini lagi. Tinggal nuang satu. Oh. Ambil lagi. Oh. Terus kita giniin. Oh. 3/4. Kita cek berapa sih itu beratnya. Ya, kita netralin dulu. Kita timbang dulu. Jangan lupa dinolkan dulu ya. Kalau udah nol kita masukkan adonannya. Nah, lagi. Oh. Pertama ya sedikit aja, jangan penuh-penuh. Nanti kalau penuh-penuh jatuh ke kanan dan ke kiri. Pokoknya jangan sampai gelepotan lah. Kalau gelepotan sayang, nanti di oven juga kotor loyangnya ya. Oh, gini. Sampingnya bersihkan, terus pinggir-pinggirnya diginiin. Oh. Kita ratain dikit ya. Kita ratakan. Ini 3/4 nanti ini udah penuh nih ya. Tuh lihat itu berapa sih 3/4-nya itu? Oh, 360. Sebenarnya 350 udah oke ya. Ini 360.
kita mau saya kasih 10 gram. Kita kasih 15 nih ya. Tutup. Ini kita campur biasanya kalau di kayak gini biasanya agak turun ya. Kalau mau pandan itu sekalian pandan semua. Kalau dicampur begini dia cenderung turun ya, karena COT yang berfungsi menangkap udara terlalu lama di luar dan terlalu digoyang-goyang sehingga dia ngobos di pertengahan jalan atau bocor. Paling bagus pandannya itu dicampur duluan, coklat juga dicampur duluan di baskom kuningannya. Kalau begini sih nggak apa-apa sih, cuman kadang pesannya 3 ya kan nggak bikin langsung pandan, biar ada varian yang lain ya kita comot-comot begini. Tapi yang penting hati-hati aja waktu nyamburinya. Nah ini udah campur rata. Yang ini kelihatan campur. Nah kenapa dia bisa ngalir? Karena udah ada ngobos ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Masih oke ya. Yang bagus itu kalau dituang itu agak berat. Ya. Ini dituang gampang ya. Terus berapa sih? Ya kita kira-kira aja 3/4. Nah, kita tuang 3/4. Lagi pastikan ini bersih ya, tuh sayang. Terus ini boleh digini, biasanya digini atau di sini. Terus kita bersihkan sampai benar bersih. Sampai adonan yang ketinggal. Dan cek ya, sekarang kita samain antara, jadi gimana, udah kita tuang pasti ada tinggi dan rendah ya, karena kita nggak kita timbang, otomatis kita pakai visual ya untuk mengukurnya, biar nanti hasilnya nggak berat sebelah ya. Yang ketinggian kita pindah ke sini, yang pendek ya kita tambah, yang tinggi kita ambil ya, pindah ke yang pendek itu. Yang penting sama. Kalau kita timbang satu-satu lebih bagus, cuman biasanya kalau banyak ya cenderung nanti hasilnya malah turun nanti. Yang penting teman-teman udah tahu, pakai insting ya. Nah berikutnya adalah berikutnya kita tuangin keju ya. Ini kejunya udah saya timbang-timbang. Ini cuma 30 gram. Lebih banyak ya lebih bagus, tapi ya biayanya juga tinggi. Ya 30 gram sudah banyak, sudah enak. Ya, kita tuangin tadi begini. Nah, jadi mutar. Kita tuang begini ya, kita hentak-hentakkan wadahnya ya. Kalau pakai tangan itu boleh, cuman kayaknya paling tepat saya cek itu ya pakai baskom kayak gini ya. Terus kita timbang satu-satu, biar apa? Biar HPP-nya tepat. Kalau nanti pakai tangan dikerawok itu nanti HP-nya naik turun, kadang kebanyakan, kadang ketipisan gitu, kadang kesedikitan. Satunya ini, dan ini nanti ini keju kismis ya, ini tinggal kurang kismis, keju kismis. Oke, ini kismisnya kita tuang dulu juga. Nah, sebenarnya kismisnya ini harus direndam pakai air ya, biar tidak kering. Kalau dapat kismis bagus ya nggak direndam nggak apa-apa. Tapi kalau dapat kismis kering, di soaking pakai air hangat. Boleh kalau tambah pakai gula biar kismisnya agak manis ya, itu nanti lebih sempurna hasilnya. Tapi kalau enggak ya di soaking aja pakai air. Fungsinya diaduk itu apa sih? Nah ini untuk mencampur ya, kita aduk-aduk pakai stick ya, boleh stick, pakai stick mie ayam atau bikin sendiri ya. Ini stick untuk sumpit ya. Ini kita aduk begini biar kejunya itu merata ya. Nah ada yang teknik lain, jadi setengah diisi baru nanti taburin keju, tuang lagi, itu juga ada. Tapi kalau jumlahnya banyak itu ribet sekali. Saya sukanya yang kayak gini ya, tapi monggo teman-teman kalau mau pakai teknik itu lebih bagus, tapi begini udah oke gitu. Nah kita putar-putar begini ya, lihat pinggirnya kan ada yang nempel tuh, kita giniin terus tengin ke atas.
ya lihat tuh ini pengen ke atasnya, yang penting udah rata, udah nanti kita tarik begini baru lihat berikutnya ini. Nah triknya ini kan minggir nih, nah kita giniin dia jatuh ke tengah biar nggak nempel merambat ke dinding. Kalau merambat nanti hasilnya jelek, kayak ada seperti semacam apa ya, dinding gitu ya. Kalau begini kan nggak ada itu. Oh sempurna. Ada lagi berikutnya. Ini yang bajunya. Boleh pakai choco chip ya. Ini kan kita ya choco chip ada sih. Kita pengennya lagi ada pesanan apa? Pandan keju kismis, susu keju kismis. Misalnya choco chip ya tinggal ditimbang, cukupnya dicampur ke sini. Ya. Terus kita kacau-kacau lagi. Nah, yang penting dia tenggelam. Jangan sampai dia ya nongol 1-2 muntah, tapi jangan sampai dia nongol nanti pas dimakan kejunya cuman sebelah aja. Yang penting dia rata. Oke, kita kasih garnish. Kalau nggak dikasih garnish gimana? Kayaknya kurang cantik ya, kurang menarik. Dan garnish ini sebagai standar kualitas yang paling apa ya, yang paling bagus. Dan cuman cara marutnya kalau saya beda ya. Roti sama sifon tuh beda. Kalau saya triknya adalah marutnya itu pendek-pendek. Jadi pendek-pendek begini. Nah, tapi dia besar-besar. Nah, pendek tapi besar. Jangan memanjang begini ya. Kalau memanjang nanti kejunya panjang-panjang. Kita pendek-pendek aja. Kira-kira berapa? Yang penting rata. Tuh, pendek-pendek. Dan kira-kira rata cukup. Kurang lebih ini sebenarnya 10 sampai 15 gram. Ya, jangan sampai banyak. Terus lagi berikutnya. Jadi kelihatan tuh pendek-pendek. Jangan sampai memanjang begini. Dan harus ada tekanan. Biar apa? Biar kejunya itu tebel. Nanti kalau nggak ada tekanan, kejunya tipis-tipis kayak gini. Ini tipis-tipis nih. Nah, kalau tipis-tipis gampang gosong. Makanya kita pakai tekanan kayak gini. Pakai tekanan dan pendek-pendek. Kurang lebih ya tadi 10 sampai 15 gram. Yang untuk kismis ini udah ada keju ya. Kita kasih garis juga bahwa ini pandan keju susu kismis ya. Sebenarnya kalau dipanggang kayak gini, kismisnya di soaking ya, atau direndam pakai air satu sirup ya. Cuman ini tadi nggak direndam ya, terburu-buru nggak apa-apa lah. Kenapa direndam? Pas dipanggang itu pas matang hasilnya nggak kering. Kalau nggak direndam nanti dia crispy, fresh gitu. Jadi kelihatan gimana itu kalau dia crispy. Kita rendam. Kebanyakan kismis tadi cuma 15 gram ya satu loyang. Terus kita garnish pakai kismis ya. Biar tahu bahwa ini pandan susu kismis. Oke teman-teman semua ya, satu resep tadi ya, jadi 8 loyang ya. Ini kalau 8 dibagi 2 ya. Yang penting sama, jangan sini 5 sini 3 atau mungkin sini 6 sini 2, jangan. Dibagi rata biar nanti hasilnya panasnya merata ya. Kuncinya itu, kunci manggang. Terus dan jedanya berapa menit ya, kurang lebih dari ngadon tadi kurang lebih 15 menit. Jadi pas di sini sampai di sini 15 menit. Kalau lebih gimana? Turun. Makanya kita juga keterampilan itu butuh. Makanya teman-teman harus sering berlatih. Berikutnya adalah kita siapin oven. Ini udah jadi ya. Kita siapin oven. Ini tadi ovennya udah saya nyalakan. Jadi teman-teman waktu mulai ngadon jangan lupa oven dinyalakan. Ya, kalau nggak dinyalakan, adonan udah jadi, oven suhunya masih rendah, nanti kacau dia turun. Suhunya berapa sih? Kita setel 190 ya. Kalau ini banyak, kita setel 200. Saya pakai 195 api bawah. 95. Terus api atasnya saya setel 150. Ya, 150. Oke, kita masukkan ya. Nah, kita masukkan begini. Ini saya agak ke dalam gini aja. Biar lebih banyak ke dalam. Terus ini saya tarik ke dalam ini. Oke, kita tutup. Berapa menit? Kita coba kasih waktu 55 menit.
Kalau dia full loyangnya ya, kita kasih waktu 60 menit karena dia cuma sedikit, ya kita 55 aja. 55. Sambil menunggu matang, kita mau break dulu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi setelah kita panggang selama 55 menit. Ini kita hitung mundur di menit ke-16. Biasanya kita mutar itu di menit ke-20. Ini kita 16, kita putar aja. Tujuannya adalah biar panggangannya rata. Sama kita ngecek tingkat kematangannya. Biasanya setelah berjalan kurang lebih 16 sisa waktunya kurang lebih 16 menit, apakah dia masih pucat atau enggak? Kita buka ya. Ternyata ini masih pucat ya dengan suhu 150, tapi kita putar ya. Masih pucat, nanti kita naikkan lagi suhu atasnya. Masih putih ya. Hasilnya bagus ya, sempurna, mantap, dan enak banget pasti mungkin. Kita naikkan api atasnya. Kenapa kita naikkan? Karena kita punya waktu cuma 15 menit untuk mematangkan atas sifon yang masih pucat seperti itu. Kalau nggak kita naikkan, kita keluarkan, hasilnya masih pucat. Makanya kita naikkan. Nggak usah banyak-banyak ya, paling 170 lah. 170 kurang lebih 15 menit. Nanti habis itu kita take out, kita keluarkan. Insya Allah hasilnya glowing ya. Tetapi boleh dicek ya, misalkan kurang 5 menit kita cek dulu masih pucat atau enggak, atau sudah brown banget. Kalau sudah brown kita turunin apinya. Jadi waktu 15 menit itu jangan sampai kita biarkan, kita cek, kita intip ya. Di menit kurang 3 menit, kurang 4 menit, atau kurang 5 menit kita cek. Kiranya oh ini nanti bunyi tet sudah matang, udah nggak usah kita tambahin. Tapi kiranya kok kurang 5 menit kok masih pucat banget, bisa kita tambahin api. Oke, ini sudah kurang 6 menit, kita cek suhu. Warnanya udah cakep ya, tuh glowing, yang penting jangan brown. Itu juga udah cakep, udah brown. Kita biarkan aja, kita turunin aja 160 ya, atau 165, 160 lah, oke lah. Nah, biar karena brownnya sudah tepat, kalau nggak kita turunin takutnya nanti kebrownin dikit. Biar tidak kebrownin dikit, ya atasnya kita turunin ya, biar cenderung menguatkan, tidak menggosongkan ya. Tapi kalau nggak kita turunin ya sebenarnya nggak apa-apa, cuman ya takut aja nanti terlalu overcook dikit ya, biar dia cantik ya, karena ya kita keluarin sudah cantik banget ya. Tapi biar, dan juga gini ya, ada problem biasanya gini, rotinya nanti ini sudah brown, cuman kita keluarin, suhunya kita turunin ya, ini udah brown nih, suhunya kita turunin ke 150, takutnya besok udah nginep rotinya lengket. Kenapa? Panasnya kurang. Makanya naikkan api atas itu penting untuk membakar sisa-sisa cairan liquid yang di atas, karena selama 55 menit atau 45 menit kita menggunakan api bawah. Api atasnya sedikit, otomatis yang cair itu tidak terserap dengan sempurna, matangnya tidak sempurna, sehingga kalau dia lewat semalam kadang ada masalah kok permukaan sifon kok lengket-lengket ya. Itu tandanya adalah kita ngovennya kurang tepat ya, kurang lihai. Makanya ilmu oven itu penting ya. Itu aja sih. Itu aja dari saya ya. Mudah-mudahan nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya jangan lupa ini dibalik ya. Setelah matang kita balik begini. Mungkin ya, apa ngeluarin dulu Ya. Kita balik. Oke, kita balikin. Ini.
tujuannya dibalik itu biar nanti permukaannya rata ya. Kalau nggak dibalik nanti dia turun alias cekung ya, biar nanti dia flat seperti ini. Boleh kita dinginkan kurang lebih, kalau kita kipasin ya kurang lebih sampai setengah jam sampai 45 menit. Kalau nggak kita kipasin 1 jam, nah, paling cepat kita kipasin. Nanti cara triknya buka juga ada. Oke, baik. Sekarang waktu sudah kurang lebih saya kipasin itu 20 menit lah kurang lebih. Ini sebenarnya masih hangat-hangat, gak apa-apa ya. Biar kita nggak terlalu lama nunggunya. Ini masih hangat-hangat, yang penting jangan panas-panas ya. Kita buka. Tadi ini yang kismis pandan, keju kismis pandan ya. Yang ini yang sifon keju. Cara buka kita butuh pisau yang lancip seperti ini. Lancip. Terus yang penting jangan dongak ke bawah, tapi dia lurus. Sisi punggungnya itu lurus. Terus dia lurus ketemu di sisi punggung. Jadi jangan mendongak kayak celurit ya. Itu nggak akan bisa. Jadi tarik pisau yang lurus begini, lurus punggungnya. Jangan yang sampai bengkok ke kiri atau bengkok ke kanan. Yang penting lurus. Dan sisi tajamnya itu nanti ngikutin punggung sehingga jadi lancip seperti ini. Ini kan ada sisi ya, ini ada sisi center tengahnya, kita masukin ya, masukin sampai mentok. Udah sampai mentok begini, kita naikkan sedikit 20 derajat atau 30 derajat pisaunya ya. Jadi ujungnya yang tajam ini dia nempel ke sisi dinding yang sifon. Kemudian kita dongakkan ke atas sedikit 20 atau 30 derajat dan kita putar. Tuh. Sambil kita dorong pisaunya juga, loyangnya kita putar dari bawah. Jadi dari bawah gini. Kita putar sampai putus, tapi dalam keadaan dia mentok ke bawah ya, sampai ke dasar loyang. Kalau kiranya sudah putus ya, ini kita ulangin lagi kalau belum yakin ya. Udah kita angkat. Nah, seperti ini. Ya. Jadi nggak rusak ya. Tuh, nggak rusak ya. Tuh, hasilnya juga bersih di sini. Berikutnya sama, jadi seperti ini, masukkan, kita putar. Nah, kita putar gini, dan hati-hati ya dia nggak ini. Kalau misalnya ini, kita angkat seperti ini. Terus kita ambil di bawah begini, sama. Ini ada sisi, ada senternya ya, tengah sebagai titik. Kita masukkan pisau ini ke dasar loyang ini, mepet gini, ya. Kita masukkan sampai mentok ke loyang ini, sampai ke titik tengahnya mentok. Kalau udah mentok kita putar. Lagi-lagi kita naikkan 10 derajat atau 15 derajat. Ya 10 derajat, oke, kita naikkan, kita putar dengan posisi ujung pisau itu masih nempel di titik center. Nah, udah putus ya, ini udah putus nih. Oke, kita ini tengahnya masih nempel. Kita tusuk-tusuk gini aja, muter. Nah, kita putar, yang 4 atau 5 boleh, yang 4 cukup. Habis itu pisaunya kita taruh, kita pegang sifonnya begini, kita putar gini, kita goyang-goyang, eng-eng ya, tuh, rapi dan bersih. Ini tidak terkoyak karena tadi ya pakai pisau dan kita menggunakan harapi. Kita masukkan ke dus ya. Nah, lagi ya, ini contoh ya, misalkan yang tadi kalau naik ke dinding itu harus kita turunin. Kalau nggak kita turunin jadi seperti ini. Ini kan nggak banyak ya, cuma beberapa ya. Nah, lagi-lagi kita masukkan pisaunya ke dalam sampai mentok ujungnya ke titik sumbu dari sifon itu dan kita putar. Kita naikkan 5 derajat atau 10. Kita putar begini ya. Itu hati-hati jangan sampai koyak. Terus berikutnya adalah kita turunin boleh, kita pegang boleh, kita pegang begini aja. Tuh. Kita tusuk-tusuk gini untuk memutuskan ikatan. Kalau kira udah putus ya, kita koyak-koyak gini. Karena yang di bawah itu udah lepas, tinggal samping-sampingnya. Nah, kalau udah bisa diputar, lepas dibalik. Ini tarik sini. Ini kita bukain begini. Kita bukain, lepasin kayak gini. Misalkan kita buru-buru ya, kita dorong dari bawah. Nah, biar dia cepat dingin.
Ya seperti ini, biarin dia dingin baru kita tutup. Nah ini kita masukin ke dalam dus, jangan lupa kasih pisau ya. Ini nanti kita kasih pisau, tutup dulu. Di sini boleh. Dan kita kasih cover untuk tutupan atasnya ya. Selamat menikmati. Kita tutup. Nah jangan lupa ya kunjungin di Swadaya Non Group Swadaya Bakery. Ini ya tempat oleh-oleh dari sang master. Kalau di Jogja di Non Bakery Non Pusat itu di dekat Kabupaten Pemda Sleman, yaitu tempatnya di Pandowo, cabangnya di Sidomulyo. Kalau di Temanggung itu di Swadaya Bakery. Nah seperti ini. Kita tutup dan dijamin sifonnya enak. Yang jelas garansi ya. Garansi uang kembali. Teman-teman nanti bisa belajar sifon juga, boleh langsung DM chefnya untuk belajar secara langsung atau online seperti ini. Nah itu istimewa ya. Kita buka seperti ini, tadi kita potong, kita buka lagi. Ini masih hangat loh ya, masih hangat tuh masih sudah bisa dipotong nih. Ini kita lepasin. Nah, saya mau potong. Kalau masih lembut banget bisa dipotong dibalik. Tapi ini sudah agak dingin. Saya kan ada customer buru-buru minta dipotongin, jangan motong begini, dia kurang kokoh. Tapi kalau sudah dingin dipotong begini. Tapi kalau masih panas motongnya begini, ya biar apa? Biar kuat. Tapi kalau udah dingin kayak gini kita potong begini, potong begini. Kita mau lihat hasilnya. Keren sekali ya. Kejunya nampak nih ya, dan lembut sekali ini pokoknya. Saya potong jadi ini satu potong bisa jadi 12 ya. 4 kali 3 ini sudah jadi 4 bagian begini ya. 4 bagian. Kalau motong itu pisaunya yang bergerigi ya. Ini potong jadi 2. Potong jadi 2. Jadi 4 kali, sebenarnya 3 kali 4 ya. Ini tak bikin 4 kali 4 jadi 16. Nah, jadi 16 tapi ukuran kecil. Kalau mau ukuran yang besar, satu bagian ini potong jadi 3. Ini satu bagian potong jadi 4 aja begini tuh. Nah, ya pori-porinya ada yang rongganya yang besar-besar tapi udah oke ya. Ini lembut banget tuh kayak kapas tuh. Balik lagi tuh. Nah, lembut banget. Kejunya juga nampak. Nah, kita coba saya makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masih hangat begini. Cocoknya kali ini kan pas saya di Temanggung ya. Cuacanya hujan. Jadi mangkat-angkat yang keluar dari oven memang mantap, tinggal pakai kopi sama teh ya. Dan manisnya, kalau manis sebenarnya relatif ya. Saya bikin agak manis sedikit. Kenapa? Karena orang Jawa itu suka manis. Ya biar mereka juga manis itu dikit legit juga ya. Kalau legit mereka bisa nambah. Tapi sebenarnya kalau teman-teman kurang suka manis, teman-teman bisa kurangin gulanya ya. Tadi kan ada resep berapa itu, nanti gulanya kita kurangin. Tapi ini udah pas buat lidah-lidah orang-orang yang tinggalnya di Jawa Tengah ya, suka manis ya. Apalagi di Jogja, Temanggung, Magelang itu masakannya serba manis. Ini pas dan enak sekali ya. Boleh dicoba nanti, bisa kunjung ke tempat kami. Seperti itu. Ya cukup sekian dari saya. Bagus banget rasanya. Oke, itu saja. Terima kasih buat teman-teman. Tunggu konten-konten berikutnya, nanti saya akan upload ya produk-produk yang mungkin produknya tidak abal-abal ya. Ini produk yang laris sepanjang zaman dan kita udah terbukti kita jual di pasaran itu memang laku banget. Oke, terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.